Halo semuanya, kembali lagi di One to One Online by Dignify. Kembali lagi bersama saya, Marcelo Juthandoyo dan Hilman Chandra pastinya. hari ini kita kedatangan tamu lagi. Branding tuh penting gak sih? Gila. Nah, sama yang suka nge-branding orang. Apa tuh? Kepala telur. Kepala telur. Yes. Maksudnya kepalanya mirip telur atau gimana? Bukan, namanya Egghead. Egghead Branding Agency. Iya, dengan Pak Adam Suseno. Mulia. Bukan. Bukan. Adam Levin juga ya. Bukan. Adam Mulyadi. Iya. Halo Pak Adam. Halo. Kebetulan kita ini ngobrol sama Pak Adam ini ya. Ini keberuntungan. Kenapa tuh bro? Follower dari 5.000. Bentar ditanya. Ini masih gratis. Masih gratis ya? 5.000 jangan diumbar-umbar, masih kecil. Kebetulan saya masih seperlimanya Pak. Kalau saya udah gede baru gitu. Saya masih seperlimanya gitu loh. Oke. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Yes. Adam hari ini. Kita panggilnya Adam aja lah ya biar Iya, nggak ribet ya. boleh. Adam, Yoi. mau nanya dong. Ceritain sedikit Egghead itu apa? Egghead itu tadi ya branding agency. Jadi kita biasa membantu sebuah brand itu untuk berkembang. Nah, tapi dari sisi brand secara branding strategi, kreatif, dan juga kita bantu secara sosial medianya juga gitu. Oke. Kenapa namanya kepala telur? Itu selalu gue bertanya. Iya. Dan setahu gue nama PT lu juga PT Kepala PT Telur Kepala kan? Telur, bener. Kenapa? Padahal Oke. di slide lu pun di situ lu berambut lo dan gue selalu bertanya. Iya. Kenapa namanya Kepala Telur ya? Kenapa? Oke, jadi ya mungkin gara-gara namanya Egghead jadinya botak kayak Egghead ya. Tapi sebenarnya enggak. Tapi sebenarnya Oh, kepala bukan kepala telur, bukan dari kepala, bukan. Oh, gitu. apa tuh? Jadi sebenarnya itu adalah slang. Jadi Slang? Egghead itu sebenarnya kalau kita lihat di dictionary itu tuh ada artinya. Dictionary dictionary Inggris maksudnya. bahasa Inggris Oke. ada, Iya. bener-bener Apa- ada apa gitu. artinya? Kayak ibaratnya kalau kita kutu buku kan bukan kutu buku, orang suka baca kan. Oh iya. Nah, Egghead juga ada. Apa tuh? Nah, Egghead itu sebenarnya ada dua arti. Satu adalah orang yang keras kepala. Oke. Jadi you are such an egghead. Jadi lu keras kepala banget. Oh, bukan Gitu. stubborn lagi ya, itu Stubborn. another word of stubborn ya berarti ya. Iya. Oke, terus Gitu. Tapi satunya lagi adalah orang pintar. minum tolak angin dong berarti. Ah, Eh, Oh, jadi Kita nggak di nggak di endorse. Oke. iya. Jadi ya gua ambil yang baik-baiknya aja lah. Oke, Gitu. oke. Tapi seiring berjalannya waktu ya rambut gua jadi mirip nih sama company-nya. Gue pikir tuh lu memang ketika dia berubah botak gitu, memang gara-gara brand lu namanya Egghead lu, bener? Oh, Gue pikir kayak, kagak. bisa. Lu botak pas kita di Dignify juga kan? Bukan Oh, iya, pas pertama iya, kali iya. masuk kan? Pertama kali masuk lu nggak Jadi waktu gue sempat botak dulu waktu tahun 2016-an lah, 2014 gue sempat botak. Oke. Coba udah botak, panjangin rambut, terus rambutnya kebetulan menipis gitu. Nah, pas waktu masuk Dignify, waktu BNI, gitu itu masih ada rambut, terus ya Project udahlah. makin banyak dari BNI botak. Pusing mikirin Pusing, Iya, mikirin iya. harus nyari referral buat teman-teman di sini kan Iya, gitu. iya, oke. Jadinya ya udahlah, gue botakin sekali ya. Jadi memang kendala gitu bukan gara-gara menjiwai Menjiwai. nama brandnya. Iya. Ya mungkin ada juga dikit lah. Oke. Iya. Nah berarti yang dijual Egghead tuh apa aja? Oke, yang dijual Egghead sebenarnya gini. Biasa kalau orang awam dia mengertinya tuh bikin logo. Nah, bisa nggak? Bisa banget bikin logo. Cuman kita tuh membuat sebuah logo identitas itu bukan yang bagus gitu. Karena bagus menurut gua belum tentu bagus menurut kalian. Iya, Bener nggak? Sebaliknya, betul, bagus betul. menurut kalian belum tentu bagus menurut gua. Jadi yang kita bikin adalah sesuatu identitas yang benar. Gitu. Oke. Sesuatu yang benar yang bisa long lasting. Nah, gimana untuk membuat sesuatu menjadi benar? Diperlukan namanya market research, diperlukan namanya customer research dari brand owner, dari segi market kompetitor. Nah, itu kita yang melakukan di situ. Jadi kita bantu untuk mencari spot mana nih yang sebenarnya yang dicari oleh customer. Jadi sebenarnya luas ya sebenarnya. Sangat luas. Ya, kayak positioning brand itu Betul. juga termasuk Iya. ya berarti ya dalam Betul. your branding service ini berarti ya. Betul banget. Oke. Jadi kalau kita bisa bilang bahwa
sebuah brand yang kuat itu bukan hanya dilihat dari logo, tetapi dari experience orang yang datang ke tempat itu, merasakan hal itu. Jadi itu yang kita bilang branding. Nah itu yang kebanyakan memang disalahartikan terutama di Indonesia, karena memang pemahaman brand itu masih cukup kecil lah ya sebenarnya gitu. Dan memang beda-beda lah orang mempunyai pemahaman tentang brand. Jadi di situ juga gua bantu untuk mengedukasi kepada teman-teman business owner, teman-teman mungkin pelajar gitu loh, untuk menjelaskan bahwa branding itu tuh bukan hanya sekedar dari segi visual, tapi dari segi experience, segi dari kita apa ibaratnya untuk menarik customer seperti apa gitu. I see. Iya. Image-nya, equity-nya, identity-nya. Jadi kita belajar ya lama-lama. Di podcast kali ini sih kita jadi belajar ya. Dari agak susah buat ketawa. Ya kalau mau lanjut silakan subscribe ya. Iyalah. Pasti dong. Bayar kalau yang ini mah. Waduh, iya. Mahal. Udah 5.000 Pak tadi. Udah 5.000 Pak. Udah mulai agak ngecat sedikit. Udah mulai ngecat sedikit kalau yang ini. Nah, Egghead sendiri tuh udah dari berapa lama bro ininya? Egghead tuh saya mulai di 2012. 2012. Berarti udah 13 tahun ya? Ya, di zaman anggapan dulu belum ada Gojek ya. Belum ada Gojek, belum ada Tokopedia. Oh iya. Jadi di zaman itulah ibarat zaman purba sebenarnya. Iya, berarti ya 2012 ya berarti ya. Iya, Oke. gitu. Tapi berarti dulu mulainya gara-gara apa kok tiba-tiba bikin bisa begini. branding agency ya? Branding agency, ya oke. Jadi tuh mulainya mungkin gara-gara ketidaksengajaan. Nah, jadi waktu itu gue sempat kerja di salah satu perusahaan fotografi gitu. Oke. Boleh sebutin nggak usah? Enggak usah. Nggak usah ya, oke. Fotografi company waktu itu saya jadi art director. Nah kebetulan waktu itu baru pulang kuliah sebenarnya, kuliah dari luar negeri. Nah waktu kerja sama di perusahaan itu teman-teman gue yang bukan bidangnya art, mereka juga pada pulang ke Indonesia. Habis itu mereka nanya, Dam, gue lagi mau coba bisnis. Biasa kan idealismenya gede itu waktu pas pulang. Nah pas lagi itu ya udah gue kerjain sambil freelance waktu itu. Nah freelance itu jadi waktu habis kerja jam 10 malam kerja di McDonald waktu itu dulu. Jam 10 sampai jam 5 mana pagi. di Jakarta? Iya, di Jaksel waktu itu. Oke. Nah, imagine dulu belum ada 3G, dulu masih 2G. Jadi seberapa lambatnya dulu teknologi. Iya. Iya. Nah, intinya habis itu secara nggak langsung, secara organik lah kita bisa bilang, mereka suka sama kerjaannya gua. Nah, pas suka mereka ngomongin ke teman-teman yang lain. Gitu. Word by mouth ya jatuhnya ya. Iya. Referral. Referral. Word by mouth lah. Givers gain lah ya. Givers gain. Oke. Bagus. Kita mulai masuk ke konten ini ya. Lama-lama nih ada lebih limitnya gitu. Oke, terus. Nah, habis itu tiba-tiba tambah banyak gitu. Jadi kan gue juga nggak bisa kerjain sendiri kan satu orang sebenarnya. Kok duitnya asik gitu ya lama-lama ya? Kenapa? Kok duitnya asik lama-lama gitu. Bisa jalan-jalan gitu kan. Akhirnya sampai karena udah kebanyakan klien, gue jadinya bisa hire teman-teman gue yang ada di company itu untuk freelance sama gue. Gitu. Nah, singkat cerita udah tambah banyak, jadi gue memberanikan diri untuk membuat agency sendiri. Dari pertama namanya udah Egghead? From the first time? Memang belum pernah berganti-ganti nama? Belum. Atau misalkan ya kadang-kadang ada yang gitu ya, maksudnya percobaan pertama bikin namanya agak inilah ya, cuman enggak lah branding agency. Branding agency harusnya mempertahankan. Awal aja udah masuk gitu kan. Mempertahankan agensinya. Yoi dong. 13 tahun, challenge-nya apa kalau di agency, Dam? 13 tahun. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara fakta ya, sebuah agency itu kalau secara bisnis itu barrier to entry-nya tuh tidak sesusah kalau kita membuat pabrik gitu. Pabrik means retail maksud lu ya? Retail, ya? FMCG gitu loh. Jadi sebenarnya secara barrier to entry itu tidak sesulit itu. Nah, tapi challenge terutamanya adalah gimana kita membuat sesuatu company yang sustainable gitu. Kenapa? Karena di situ waktu kita ngeklaim as branding agency, kita juga di challenge. Oke, kalau lu brand agency berarti brand lu juga bisa bertahan nggak? Seperti itu. Iya, nggak salah sih. Iya, benar Mas Sansi ya. Ya karena mempertahankan brand itu lebih susah daripada membuat brand tersebut ya. Betul. Ya, kan mempertahankan hubungan kan lebih susah dibanding membuat hubungan, Mbak. Aduh. Kok jadi curcol nih. Gue nanya lah. Weh, kenapa jadi gue objeknya? Padahal gue ngomong kayak gitu kan belum tentu orangnya di sini. Oh iya.
Ya bener, tapi kan mempertahankan sesuatu kan lebih susah ya dibanding membuat suatu hal yang baru. Betul. Ya, jadi dan juga ya itu pertama challenge itu. Kedua adalah ya perkembangan zaman. Karena tadi gue sempat mention sebelum ada zamannya TikTok ada di sini, Tokopedia ada di sini, gamenya berbeda. Dan tiba-tiba masuk ke e-commerce, masuk ke Instagram era, TikTok era, dan sekarang udah live era. Jadi kita menyesuaikan semuanya gitu. Nah itu jadi challenge dari brand itu kita harus tahu kira-kira apa yang memang lagi dibutuhkan lagi pada zaman ini gitu ya. Betul banget. Dan tantangannya beda, uangnya beda juga nggak tuh bro? Maksudnya ya secara, challenge maksudnya untuk secara mendapatkannya. untuk mendapatkannya atau nggak dengan kompetitornya itu how to handle your ini kompetitor atau bisnis tersebut gitu loh. Oke. Definitely kalau kita bicara dengan dengan kita ngomong uang ya lebih ke uangnya misalnya gitu. Nah, secara karena ada kompetitor masuk gitu ya tetap pasti akan ada yang lebih murah gitu. Nah, tapi yang gua jual bukan harga. Kenapa? Karena kalau kita jual harga ujung-ujungnya kita sacrifice a lot of things gitu. Jadi yang kita jual adalah service kita, satu, pengalaman gitu. Ibaratnya kalau sama kita ke dokter spesialis paling gampang lah. Dokter spesialis yang umurnya baru 1 tahun, misalnya udah 15 tahun pasti berbeda dong. Betul. Gitu. Karena udah melewati a lot of kind of business. Ada brand apa aja yang cukup well known yang pernah lu pegang? Oke. Mungkin well known ya. Ini ada di sini tadi. Oke. Pertanyaan gua tuh mengarahkan ke jawaban itu. Keren banget gak sih? Gitu kan? Apa aja tuh contoh brand-brand yang gua rasa orang-orang di sini pasti well known banget gitu, yang dipegang sama lu di Egghead. Ya, biasanya kalau brand-brand yang well known itu ya sesuatu yang berhubungan dengan FMCG, restoran gitu. Salah satunya adalah Boga Group. Boga Group. Ya, Boga Group. Nah, kemarin kita sempat membuat identity barunya Boga Group. Lalu juga ada Sasa gitu. Sasa kemarin itu yang bunga ini. Yang ini ya bukan bukan Clarkia ini, bukan. Oh, bukan. Maaf, ini brand. Brand. Iya, agak beda. Sasa packaging. Oke, Sasa. Terus RH juga ada. Oh, RH juga ada. Iya. Gitu. Ada lagi? Banyak. Banyak banget berarti ya. Ada berapa kira-kira? 100 lebih ada? Mungkin 1000 lebih lah ya. Gua nggak salah pilih narasumber hari ini, gila lu. Asik. Tepuk tangan, bener tepuk tangan. Waduh. Ya, makasih buzzer saya. Makasih buzzer saya. Terima kasih penonton bayaran. Ini banyak loh pendukungnya ada 1000 lebih. Banyak. 1000 lebih ya. Satu stadion nih nggak cukup. Iya, cuma buat nonton kita bertiga doang kelawak di depan nih. Betul. Nah, lu kalau misalkan dari Egghead sendiri nih, gitu, lu pernah ada ngalamin gak sih? Dan maksudnya dalam industri agency gitu, satu pengalaman menurut lu tuh lucu. I mean, ya lucu, ya bukan jokes bapak-bapak ya. Ya cuma maksudnya lucu. Misalnya lu ada klien, permintaan sama ini ya tuh, kayak buat lu tuh kayak cukup lucu lah gitu kurang lebih. Ada gak cerita lucu yang bisa di-share ke kita? Jangan bilang lucunya kayak iya tiba-tiba dia tutup, hahaha gitu, itu gak lucu. Itu nyukurin orang. Iya itu ketawa di atas penderitaan orang ya, jangan gitu. Iya, lucu ya. Aduh, ini ditembak pertanyaan jadi bingung nih. Karena kalau cerita tuh macam-macam ya, cerita lucu ya. Tapi salah satu yang mungkin paling gue inget adalah ada beberapa klien, salah satu klien lah kita bisa bilang. Balik lagi kan kita tadi ngomong soal benar dan benar itu loh, maksudnya bikin identity yang benar. Ya. Nah, ada klien kita yang ibaratnya nih dia udah yakin banget bahwa produknya dia paling bagus, belum ada kompetitor, harganya udah oke. Wah itu, gitu. Waduh, itu udah memposisikan dia seperti itu ya. Ya. Oke. Itu statement yang berbahaya sekali. Sangat berbahaya. Dua pertama itu udah kayak wow, oke terus. Wow, dan dia wah ini gue udah nggak ada kompetitor dia bilang gitu. Anda Dan juga gue mau bikin identitinya. ya. Kenapa? Anda juga mau komen udah bingung ya kayak. Udah bingung. Ya. Oke terus. Akhirnya ya udah, gue bilang oke nggak apa-apa, gue bisa bantu buatin, bro, gue bilang. Tapi kayaknya ini sebenarnya gue mau ibaratnya mau kasih dia realitanya sebenarnya gitu. Oke. Nah dia udah pede kayak gitu, ya udah akhirnya nggak apa-apa gue karena kebetulan gue kenal sama ini temen gue ini gitu, udah siap dan lain-lain. Akhirnya ya udah gue sesimpel kasih survei ke beberapa I think 100 orang gitu untuk kasih tahu bahwa brand ini yang dia kepikiran itu tuh sebenarnya udah ada satu itu. Oke. Kedua yang sebenarnya lebih lucu lagi,
kompetitornya udah puluhan sebenarnya. Yang di awal dia bilang nggak ada gitu. Dan akhirnya terus juga dia dengan USP-nya dia juga unique selling proposition-nya juga sebenarnya udah banyak gitu. Akhirnya ini gue kasih realitanya ke dia gitu. Dari yang awalnya dia pede banget jadi ciut. Udah deh Dam, sorry nggak jadi gitu. Ini tapi ini mundur teratur. Tapi ini baru branding agency luar biasa ya. Karena kadang-kadang bisa aja loh orang loh. Yang penting gue dapat bayaran. Clear aja gitu loh. Jadi sajiin fakta dan data dulu. Jadi dia tuh Adam itu maintaining the main thing. Bro, itu Asik. dia mempertahankan dia punya posisi untuk sesuatu yang lebih baik ke depannya. Mungkin aja nanti kalau untuk menjadi yang lebih besar lagi dia akan hubungi Adam. Benar banget sih. Iya gitu. dong. Nanti kesimpulannya itu adalah musuhnya Kementerian UMKM. Karena tiap kali mau bikin brand baru, kamu terlalu idealis. Kata kementerian gini, kapan saya muncul entrepreneur baru kalau kayak gini? Untuk UMKM ya, bukan yang sebelahnya ya. Bukan. Aduh, nggak jadi. Tapi ya enggak lah, karena kan sekarang nggak jadi. Saya mau ngomong-ngomong soal ojol, cuma nggak jadi deh. Iya. Udah gatel mulut. Udah gatel mulut nih. Udah gatel. Tapi ntar jadi obrolannya jadi arah ke politik kan nggak lucu nih. Betul. Berarti itu pengalaman lu nyajiin terus kemudian tapi setiap kali ada brand yang datang ke lu pasti akan nyajiin fakta data dulu. Sebenarnya nggak semua lah ya, kita bisa bilang bahwa karena balik lagi karena based on my experience, gue jadi bisa kira-kira tahu brand ini tuh sebenarnya di persepsi seperti apa gitu. Tapi kebanyakan klien memang kalau yang datang ke kita itu udah dengan positioningnya udah lumayan ada lah bisa kelihatan gitu. Nah tapi kalau misalnya untuk brand owner yang seperti itu biasa gue selalu ngomongin kalau orang-orang kayak tadi gitu loh. Ya karena gue pernah ketemu sih yang kayak gitu juga tuh yang cukup idealis banget. Nah kalau orang-orang ini mau tahu nih dari awal ngebentuk brainstorm sama lu nih sampai ke proses brandingnya sendiri tuh makan waktu berapa lama sih bro sebenarnya? Sebenarnya tergantung. Jadi balik lagi ini kan kalau kita, nah ini mungkin ada tambahan sedikit di mana kalau orang bicara branding tuh suka nanya price list gitu. Price listnya berapa? Nah agak sulit karena kalau gue menentukan price list itu berarti udah gue ada satu takaran yang gue sama ratakan semua klien. Jadi gitu. kayak template ya. Template gitu. Padahal not like that gitu karena setiap brand itu fasenya berbeda-beda satu dan kedua kebutuhannya mereka juga berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalnya ditanya prosesnya seperti berapa lama, mungkin paling cepet yang gue pernah lakukan sebulan gitu loh untuk paling cepet tuh 1 bulan. Ya, gitu. Nah kalau seminggu berapa hari ya ujung-ujungnya jadinya nggak ya bisa aja gitu. Cuman jadinya gue akan kasih disclaimer bahwa ini nggak akan seakurat itu, gue bilang gitu. Lebih sulit mana? Nge-rebranding yang udah ada atau membuat branding dari nol? Pertanyaan yang sangat bagus, Bapak. Iya, gila. Podcast kita mahal. Bro. Gitu. Setelah ini cuman tampilin 5 menit aja sampai bayar. Gitu. Oke, jawabannya sebenarnya kedua-duanya punya challenge tersendiri, gitu. Sebenarnya kalau gue pribadi ngelihat untuk membuat brand awal itu challenge pertamanya adalah gimana kita proof bahwa brand yang ini itu bisa stand out dibanding brand yang lain. Karena kan ibarat dari belum ada menjadi ada gitu loh. Dan itu salah satu PR terbesar gue adalah make sure gitu. Karena kan gue juga ngerasa sebagai klien juga, gue akan put my position in the client side juga. Gue udah keluarin nanti udah invest untuk campaign, invest untuk KOL dan lain-lain. Ini bisa take off atau enggak, atau ini bisa berhasil, berapa KPI yang kita harus capai bareng-bareng. Nah itu challenge tersendiri. Nah kalau rebranding, challenge tersendirinya adalah gimana brand yang udah misalnya puluhan tahun, belasan tahun, dia mau berubah gitu. Dengan ibaratnya mindset orang-orang yang mungkin yang lama masih ada di sini. Gitu. Sedangkan kita mau jalan ke future. Contoh, bokap gue punya company misalnya. Gue arahin suruh rebranding gitu. Nah, belum tentu dengan rebranding yang sebenarnya gue lihat ini benar ke depannya, dia mau terima. Karena dia hidup di zaman yang dulu yang sama, gitu. Walaupun dengan spirit yang ke depan, tapi dia tetap, aduh kalau gue ganti ini takut
ini nggak ya gitu Oke. loh. Terus Jalan brand nggak gua ya? nggak ya? Iya, Orang iya, bakal hilang atau enggak ya? Gitu. Jadi kalau dibilang challenge, gua nggak bisa bilang mana yang lebih mudah atau mana yang lebih susah sih. Kedua-duanya punya challenge tersendiri. Asik. Jawaban yang sangat diplomatis ya. Gue lihat-lihat ya, jawabannya diplomatis sekali. Mau tahu lebih lanjut buka Adam and Mind ya. Adam and and Mind. Mind. Iya, Instagramnya, Itu Instagram. followernya. Iya. Follow-nya udah 5.000 guys. Di-mention dulu ya. Jangan lupa follow Adam in Mind berarti Iya. ya. Kurang lebih di Instagram ya. Instagram, Jadi betul. 6.000 dan seterusnya ya. Pasti. Betul. 2 juta lah tadi, 10.000 ya tadi yang datang. Ada lah kurang lebih lah, nambah-nambah dari segini lah. Saya pastikan kalau udah mulai 15.000 saya minimal endorse gratis lah. Karena atas peran kita juga di sini ya. Betul, Nggak bisa. pastinya. Bengkel kita minimal ada lah ya Ada, dalam ada. kontennya ya, masa nggak ada gitu kan. Oke. Bro, gini. Kalau gue lihat kan sekarang kan nih banyak anak-anak udah mulai dari generasi ke generasi nih. Di generasi ini, lu lihat future-nya untuk branding agency seperti apa ke depannya? Dengan anak-anak dari milenial udah ke Gen Z dan ke gen berikutnya. Gen Halilintar misalnya. Nah, Kayak gitu-gitu what do you kira-kira. see branding in the agency in the future? Oke, gue tetap percaya bahwa branding ini selalu akan tetap ada karena memang gue berkiblat dari salah satu brand agency yang gue kenal gitu di Amerika. Itu dia udah ada dari sejak 1928. 1928. Betul. Itu udah Zaman mau Sumpah Pemuda. Udah mau 1 abad ya itu ya. Udah 1 abad. Itu ngerjain dari brand apa aja tuh 1928 Ya, mungkin tuh. dari bikin stiker kan. Zamannya masih kayak "Kamu ini stiker tempel. Ini loh namanya branding tuh tempelnya stiker gitu. Anjir, 1928 gitu terus. Betul. Nah, karena branding itu adalah salah satu core dari every business yang ada di dunia ini. I agree. Gitu. Nah, dengan perkembangannya zaman pasti akan yang akan pasti berubah atau akan harus diperhatikan adalah akan banyak hal-hal yang masuk ke dalam suatu brand. Gitu. Ibaratnya kayak tadi, satu brand nih yang dipaparkan biar lu terkenal, lu harus iklan. Iya. KOL, sosial media, Sekarang e-commerce. tuntutannya udah banyak banget lah ya. Ya, Iya. terus ada harus ATL, BTL misalnya, harus ada iklan di mana-mana aja gitu loh. Nah, dari sini kan membuat sebuah brand itu akan bingung, mana yang gua harus butuhkan duluan gitu. Ya dong. Oh iya, kadang-kadang gue juga bingung sih kayak harus mana dulu ya, terlalu banyak. Tuh, iya. Nah, sama pertanyaan berikutnya adalah apakah AI membantu dalam proses branding tersebut untuk kedepannya? Definitely, namanya AI, teknologi AI itu ibaratnya kayak Google atau ibaratnya kayak paling gampang tadi ojek online, paling gampang gitu. Itu sesuatu yang kita nggak bisa hindari dan kita nggak bisa tolak gitu karena namanya teknologi kalau kita tolak itu kita yang bodoh menurut saya. Betul. Makanya kita harus hidup berdampingan dan kita harus menggunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Tapi AI itu tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa ada otak dari kita. Setuju. Makanya harus kita asah adalah cara berpikir kita gitu dan cara kita melakukan strategi gimana biar apa yang ada di kepala kita dibantu tertuang oleh si AI ini. Gitu. Apa menurut lu dalam industrinya lu itu yang tidak akan dapat 100% digantikan oleh AI? Secara otak satu itu. Oke, iya. Jadi otak itu bisa diganti Iya, gitu iya. cara berpikir gitu karena AI itu ibaratnya kayak menurut gue ya. Iya. Lu kayak baca buku at the end. Gitu. Dia udah ada seperti apa tapi kalau lu nggak tahu how-nya gitu. You know the what tapi how-nya lu nggak bisa lu jalanin. Ya sama aja, lu jadinya baca buku. Mungkin dari obrolan hari ini Adam akan mendapatkan beberapa konten buat Instagram dia ya, royalty-nya jangan lupa ya. Pastinya kayaknya gitu. Iya dong, kan dia kayak, Iya. oh iya bisa jadi konten ya. Nah, Adam and Mind. Iya, luar biasa. Royalty-nya lagi tadi kan. Ngomongin- tapi royalty ini mah langsung ke Adam, ke L, nggak jadi. Nggak jadi. Iya. Nggak ada Ditunggu lembaga. DM-nya nanti ya. Ditunggu DM-nya. Oke. Nextnya mungkin ke sebelah sini bro. Betul. Jadi satu kalimat tentang egghead di ke sebelah sana. Satu kalimat? Satu kalimat, bukan satu paragraf ya. Oke. Ke sebelah sana lihat ya. Oke, satu kalimat tentang Egghead. Oke, Egghead di sini hadir untuk membantu menjadi solusi untuk para business owner untuk memecahkan masalah bisnisnya. Apapun yang mereka lagi hadapi, kita bisa bantu untuk
memberikan klarifikasi, Klarifikasi. strategi secara brand dan secara visual dan sosial media ke depannya. Asik. Tepuk tangan dulu dong. Kalau ngebantuin bikin klarifikasi gitu bisa juga Bisa termasuk. juga, Oh bisa. Kan itu kan juga part of branding loh. Part of Misalkan branding, saya benar. habis marah-marah di sosial media terus orang bilang, ih ternyata Mas lu jahat ya, besok-besok saya harus klarifikasi kan. Bisa banget. Itu bisa dibantu juga. Ada namanya kita ngomong crisis management. Crisis management. Iya. Itu part of branding yang lu Yes. siapin juga? Betul. Berarti lu bisa membersihkan nama baik berarti ya? Bisa. Kalau menghilangkan uang tapi nggak bisa kita. Oh. Kalau buat raib kita nggak bisa. Saya tadi saya bilang keren banget ya bisa membersihkan nama baik, berarti ya dia lebih hebat dari Pak Evan Theon berarti Iya, ya. iya. Bisa Bang membersihkan Harga bisa kolaborasi. kolaborasi, membersihkan yang ada terlihat oleh mata dan tidak terlihat oleh mata. Gitu. Bisa bersihin Iya. nama baik juga berarti. Tapi ada klien yang kayak gitu pernah menghadapi yang maksudnya minta dibersihin dong nama baiknya. Sebenarnya ada gitu, nggak banyak sih, tapi ada. Karena kita biasanya kalau yang kayak gitu kan sebenarnya apa ya, kita bisa bilang lebih a bit underground lah sebenarnya kalau kayak gitu. Oke. Tapi memang pernah nggak ngebrandingin sesuatu yang sifatnya di politik? Nggak, kalau politik sih kebetulan belum ya. Iya. Gitu. Oh oke, belum. Berarti ini lebih ke yang memang ngebrandingin orang inilah, maksudnya orang biasa ya. Orang biasa, personality atau brand lah, lebih ke brand. Atau Bapak membutuhkan nanti boleh. Asik. Tapi saya mah masih manusia biasa lah. Seperti lagu siapa? Aku memang Manusia biasa. Gitu. Jadi ya Asik. kira-kira gitu lah. gitu ya. Oke deh kalau gitu, thank you banget Thank Adam you. udah Thank you mampir hari banget, ini Bro Hilman. ke Rumah Lunasol. Ke rumah Selo? Kenapa? Gue pikir ke rumah Selo, gue bilang bukan. Nggak, Bro Marcelo. Bro Marcelo. Gue pikir rumah Selo, bukan. Ini kan kantornya Lunar Soul Furniture. Furniture. Empuk nggak? Empuk nggak? Empuk banget. Masalahnya kita kayak ancam ya, empuk nggak? Kalau dia bilang enggak sih, keras keluar. Nah. Gitu. Thank you banget buat waktunya hari ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you, bye-bye. Bye. Finally.